Perkenalkan, nama saya Ginul Hidayah dengan NIM 190207018. Perkenalkan, saya Karimah Hanum Mafira dari Psikologi dengan NIM 190207032. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Agnia Hanifah dengan NIM 190207046. Halo, perkenalkan nama saya Salsa Bilandi Saryanto dari Prodi Psikologi dengan NIM 190207052. Teman-teman, perkenalkan nama saya Sufia Dombarini dengan NIM 190207056. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vivi Fujilestari dengan NIM 190207060 dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Banjir merupakan bencana alam yang terkadang tak pernah terduga kehadirannya. Air mengenang di mana-mana, membuat semua orang merasa panik. Banjir bukan hanya terjadi di satu atau dua daerah saja, dan bukan hanya menimpa satu atau dua orang saja. Di Indonesia, khususnya banjir menjadi bencana alam yang paling sering terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mencatat terdapat 1.733 bencana alam yang terjadi di Indonesia sejak 1 Januari hingga 6 Juni 2022. Dan banjir adalah salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Jika diakumulasikan, ada sebanyak 682 kejadian banjir di dalam negeri ini sejak awal tahun. Ada pula beberapa penyebab banjir, yaitu seperti membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, bendungan yang rusak, dan banyaknya bangunan di daerah resapan air. Lalu, siapakah yang harus disalahkan? Apakah alam atau manusia? Kamu belanja pakai kantong kresek ya? Iya, soalnya nggak punya. Harusnya jangan pakai kantong kresek, aku punya ini. Nah, kalau kamu gunain ini bisa diulangi beberapa kali. Coba kamu masukin sini. Iya juga. Iya, lain kali jangan pakai kantong kresek ya. Oke. Ya, duluan ya. Panas banget ternyata ribet juga ya pakai kayak gini. Misi ini jangan buang sampah sembarangan ya, di sini bukan buat buang sampah sembarangan. Soalnya saya nggak lihat tong sampah ya, jadi saya buang aja. Itu kita harus buat apa dong? Kamu tahu gak sih dampak dari buang sampah sembarangan itu apa? Nggak tahu. Nah, salah satu penyebab dari buang sampah sembarangan itu adalah banjir yang disebabkan oleh buang sampah sembarangan. Bisa menyumbat daya selokan dan juga banjir bandang atau yang lainnya. Makanya kalau ada sampah tapi nggak ada tempat sampah, paper bag masukin, nanti dibuang di rumah, gak nyampah deh. Oke, terima kasih ya atas ilmunya. Panas banget gak sih? Iya, panas banget, kerasa sih soalnya di sini kan minim juga pohon gitu. Mungkin karena itu jadi panas banget. Iya, kenapa ya nggak ada pohon gitu di kawasan ini, kayak gersang banget. Nah, gimana tadi video yang sudah ditampilkan oleh teman-teman saya? Menarik bukan? Di sini saya selanjutnya akan membahas mengenai penyebab banjir. Ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor alam, yang merupakan curah hujan yang tinggi yang memang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan buatan seperti pembuatan saluran air yang kurang memadai atau tidak dalam. Kemudian yang ketiga ada faktor tingkah laku manusia itu sendiri, seperti yang dijelaskan dalam video sebelumnya, yaitu buang sampah sembarangan memang bisa menyebabkan banjir. Kemudian yang berikutnya ada menebang pohon tanpa melakukan reboisasi sehingga menyebabkan kurangnya penyerapan air ke dalam tanah.
Lalu kira-kira apa saja sih dampak yang bisa kita rasakan akibat dari adanya bencana banjir? Yang pertama, ada dampak secara fisik, baik itu gatal-gatal, luka-luka, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada dampak secara ekonomis, yakni dalam hal ini kita pasti mengalami kerugian atas kerusakan ataupun kehilangan barang-barang yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, ada dampak secara psikologis, yang mana dalam hal ini kita pasti mengalami trauma pasca bencana, baik itu cemas saat terjadinya turun hujan, kemudian juga stres, mimpi buruk, bahkan sampai PTSD dan lain sebagainya. Yang mana dalam hal ini pengaruh bencana terhadap kondisi psikologis korban memang tidak mengenal usia dari adanya bencana banjir maupun itu bencana banjir yang terbilang bandang ataupun tidak, dampak psikologis pasti ada. Oleh karena itu, dimulai dengan langkah kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, membangun kesadaran diri, mencegah banjir. Sekian dari saya, terima kasih. Alam bukan hanya menunggu kepedulian dari satu atau dua orang saja, tapi alam butuh kepedulian dari setiap manusia yang tinggal di bumi ini. Jika manusia yang merusak alam, lalu siapa lagi yang akan menjaganya? Banjir bukan hanya terjadi akibat faktor alam saja, tapi salah satunya ada sangkut paut dengan perilaku manusia di dalamnya. Maka mulai dari saat ini, marilah kita menjaga alam kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menanam taman hijau, mengurangi pemakaian plastik, dan peduli dengan lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Dadah!